Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi mengelola aspek keuangan dalam UMKM. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri, ada Sofi Azimatun Nikmah, Jelita Nur Fauzi, Erlis Dianaswa, Novi Indrianti, Azia Naura Hairunisa, Aninda Rahmawati, Isnia Syafaatul, dan Tiara Azahra. Yang pertama yaitu mengapa mengelola aspek keuangan dalam UMKM penting. Nah, hal tersebut itu penting karena eh, men- pengelolaan keuangan ini menjadi salah satu dasar bagi pelaku usaha untuk dapat mengetahui apakah usahanya itu berkembang atau tidak. Kemudian juga dengan mengelola keuangan dengan yang baik, pelaku UMKM itu bisa mengetahui apakah dia mendapatkan laba atau mengalami kerugian. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Pencatatan pencatatan keuangan dalam usaha itu berfungsi untuk mengetahui kondisi usaha kita itu sedang sedang dalam untung atau rugi. Kemudian serta membantu mengontrol pengeluaran agar tetap efisien. Selain itu, eh, pencatatan keuangan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat manfaatnya. Kita bisa memantau arus kas, kemudian menyusun strategi harga dan juga produksi yang sesuai serta mencegah kebangkrutan karena keuangan lebih teratur dan terencana. Selanjutnya, ada pencatatan pembukuan UMKM. Di sini laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah laba atau rugi dari operasi suatu perusahaan selama periode tertentu. Jadi, secara sederhananya, laporan laba rugi ini mencatat dua hal utama, yaitu pendapatan dan beban. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu neraca. Neraca ini merupakan laporan keuangan yang memberikan gambaran singkat posisi keuangan bisnis pada titik waktu tertentu. Nah, neraca ini tuh memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu aset. Aset sendiri itu terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban merupakan pembiayaan yang diberikan oleh kreditur yang terdiri dari utang lancar atau jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemudian yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Nah, ekuitas ini merupakan uang yang diinvestasikan oleh pemilik dalam suatu bisnis, baik itu kepemilikan tunggal, persekutuan maupun korporasi. X. Yang selanjutnya yaitu arus kas. Nah, arus kas ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar eh, uang perusahaan dalam periode tertentu untuk memantau likuiditas. Arus kas sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu pendanaan, investasi, dan operasional. Next. Baik, yang selanjutnya ada pengetahuan manajemen keuangan. Yang pertama, membuat anggaran kas. Ini tuh penting banget bagi perusahaan buat bikin anggaran kas. Ini semacam rencana keluar masuknya uang perusahaan. Tujuannya agar perusahaan tahu apakah uang yang masuk cukup buat nutupin semua pengeluaran. Yang kedua, mengenal perubahan arus kas. Perusahaan juga perlu memahami perubahan arus kas, yaitu aliran uang masuk dan keluar setiap periodenya. Misalnya, kalau biaya operasional naik atau harga bahan baku meningkat, itu bisa membebani keuangan. Selanjutnya, mengelola piutang dari pelanggan. Perusahaan memberi tenggat waktu ke pelanggan untuk membayar. Ini disebut piutang. Kalau pelanggan telat membayar, arus kas perusahaan itu bisa terganggu.
Jadi perusahaan harus memiliki aturan yang jelas seperti memberi bunga jika pelanggan itu telat membayar. Yang keempat, memeriksa status hutang. Perusahaan juga harus rutin mengecek status hutangnya. Ini penting agar perusahaan itu tahu mana yang sudah jatuh tempo. Jadi perusahaan itu bisa merencanakan pembayaran tepat waktu dan menjaga kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman. Oke, selanjutnya ada mengurangi biaya operasi. Mengurangi biaya operasi itu perusahaan mencari cara agar biaya operasionalnya itu bisa ditekan. Contohnya itu ketika perusahaan mencari bahan baku dengan harga yang lebih murah, tetapi kualitasnya tetap baik. Tujuannya agar pengeluaran semakin kecil dan kualitas tetap terjaga. Lalu selanjutnya ada penggunaan kredit, di mana penggunaan kredit ini menjadi solusi ketika perusahaan membutuhkan modal tambahan. Namun penggunaan kredit ini harus digunakan secara bijak dan efisien. Selanjutnya ada kelebihan arus kas untuk ekspansi. Apabila ada arus kas yang berlebih pada perusahaan dapat digunakan untuk ekspansi bisnis, bayar hutang, atau meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebelum perusahaan melakukan ekspansi bisnis, perusahaan itu harus melihat dari segi ekonomi, yaitu nilai tukar dan tingkat suku bunga, agar proses pengambilan keputusan itu menjadi aman dan tetap menguntungkan. Next. Baik, yang pertama untuk pengelolaan keuangan UMKM sendiri itu ada likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam membayarkan pinjaman jangka pendeknya itu secara tepat waktu tanpa mengganggu operasional. Nah, apabila perusahaan itu memiliki likuiditas tinggi, otomatis ada uang di kas yang nganggur. Nah, perusahaan itu akan membayar tagihan tersebut secara tepat waktu dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, terdapat penggunaan utang. Penggunaan utang di sini itu menunjukkan seberapa besar sih perusahaan bergantung pada utang yang digunakan untuk keperluan bisnisnya. Nah, utang di sini itu sebagai penambahan modal. Apabila penambahan modal tersebut dialokasikan untuk kegiatan produksi yang maksimal dan juga baik, nah itu akan berdampak baik pada perusahaan. Kemudian yang ketiga ada profitabilitas aset. Berarti kemampuan perusahaan itu dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Jadi semakin efisien aset digunakan, semakin besar juga keuntungan yang bisa diperoleh. Misalnya kalau UMKM itu punya peralatan produksi dan alat itu bisa digunakan secara maksimal untuk menghasilkan produk berkualitas. Maka laba perusahaan juga akan meningkat. Kemudian yang terakhir ada tingkat pengembalian pemilik. Nah, itu menggambarkan seberapa besar keuntungan yang diterima pemilik usaha dari modal yang telah diinvestasikan. Jadi kalau pemilik menanam modal dalam usaha, indikator ini tuh menunjukkan apakah modal tersebut tuh sudah memberikan hasil yang sepadan dalam bentuk laba. Semakin tinggi tingkat pengembaliannya, berarti usaha tersebut itu semakin menguntungkan juga. Bisa next. Kemudian ada pentingnya pengelolaan keuangan UMKM. Yang pertama itu untuk mengetahui kondisi usaha. Nah, kondisi usaha ini bisa diketahui apabila kita melihat hasil dari analisis keuangan dari UMKM itu sendiri, tidak hanya pada tingkat keramaian pembeli. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, dalam menentukan arah dan tujuan bisnis. Nah, arah tujuan bisnis ini untuk kedepannya mau gimana sih, mau kemana, dan juga arah ini untuk menentukan target. Misalnya seperti pada 2 tahun yang akan datang, UMKM tersebut ingin memiliki cabang yang lebih banyak lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengelola keuangan usaha dengan baik. Nah, pelaku UMKM itu bisa memisahkan antara uang pribadi dan uang usahanya. Selain itu, pencatatan keuangan yang rapi juga membuat kita tuh tahu berapa pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan yang sebenarnya. Jadi, keuangan yang terakhir itu membuat usaha kita jadi
lebih stabil dan mudah untuk berkembang. Kemudian yang terakhir menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, data keuangan yang jelas itu juga penting untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Misalnya, kita bisa menentukan kapan nih waktu yang tepat untuk menambah modal, membeli peralatan baru, atau membuka cabang. Jadi, keputusan bisnis itu tidak diambil asal-asalan, tetapi juga berdasarkan dengan kondisi keuangannya yang nyata. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Presentasi kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.